Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini teman-teman saya akan membahas soal UTBK ya. Ini yang berbeda dengan soal asli UTBK ya. Langsung saja saya bahas nomor 8. Segitiga PQR siku-siku dengan sudut P dikurangi sudut R sama dengan 30 derajat dan sudut Q-nya adalah X derajat. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Oke, triknya gini teman-teman. Dalam suatu segitiga siku-siku, kita nggak tahu posisi si siku-sikunya di mana gitu ya teman-teman. Oke, anggap misalkan dia seperti ini ya. Anggap ini siku-siku nih, ini siku-siku nih di sini. Ya, kemungkinan pertama, kalau misal kita ambil yang menghasilkan 30, itu kan hanya bisa 90 dikurangi dengan 60 ya. Itu yang bisa ya secara logika. Maka ini kan hasilnya 30. Bisa dikatakan sudut P-nya adalah si 90 dan sudut R-nya adalah si 60. Yang artinya sudut Q-nya itu ya, itu hanya bisa 30 derajat. Gitu ya. Karena 90, 60, 30. Oke, kemungkinan yang kedua, bisa saja mungkin 60 dikurangi dengan 30 itu yang bisa menghasilkan 30 derajat ya, kemungkinan. Ya, karena dalam sudut siku-siku. Oke, kita hitung ini kan bisa saja ini sudut P-nya, ini bisa saja sudut R-nya itu. Nah, sehingga sisi Q-nya itu adalah 90 derajat. Oke, seperti itu ya. Bisa saja sih yang menghasilkan 30 ya, tidak harus dia 60 30 ya. Untuk yang kemungkinan kedua ini. Kemungkinan ketiga ya bisa saja mungkin 61 dikurangi dengan 29 ya. Ini juga kan hasilnya kan 30 juga ya. Oke. Kita cek dulu, bukan ya. Ini sepertinya harus 31 ya, sorry. Ya, bisa saja kemungkinan 61 dengan 31 ya. Bisa saja ya. Nah, sehingga si Q-nya itu berarti bisa saja mungkin 80-an ya. 88. Oke, seperti itu teman-teman. Tapi di sini teman-teman, ketika dia besarnya 90 si Q atau salah satu semua sudut itu tidak mungkin lebih dari si 90 ya. Nah, maka artinya si X ini selalu lebih kecil daripada si 100. Ya, logikanya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Ya, P lebih kecil daripada Q. Jadi hanya seperti itu teman-teman. Ya, ini kalau kita naikkan lagi mungkin 62 dikurangi dengan 32 derajat. Ya, sepertinya ini kan makin besar. Kalau makin besar hasilnya kan makin kecil ya. Nah, itu seperti itu ya. Nggak mungkin dia semakin besar lagi sudutnya. Oke. Jadi ini kemungkinan yang salah ini ya. Nah, ini juga pasti salah mungkin. Maka yang besar kemungkinan hanyalah dua ini. Oke. Seperti itu teman-teman jawabannya. Kita lanjut nomor 8 ya, nomor 9. Soal yang saya bahas di sini adalah 3 nomor ya, teman-teman. Ya, nomor 9 tentang kecukupan data. Ya, apakah cukup atau tidak? Oke, perhatikan barisan bilangan real ya, 3P12. Apakah 48 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita harus tentukan dulu ya dengan menggunakan 1 dan 2 ini. Barisan tersebut katanya barisan aritmetika. Kan pertanyaannya apakah ya? Nah, bisa jawab ya atau tidak. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek dulu dengan menggunakan 1, katanya barisannya barisan aritmetika nih. Berarti barisan itu 3, P, 12 ya dan seterusnya. Dalam barisan aritmetika ya, nah, untuk mendapatkan nilai P itu sama dengan jumlahkan suku yang berdekatannya itu ya, jumlahkan baru dibagi dengan 2 ya, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau saya bagi jumlah dulu, berarti kan si P ini ya,
P sama dengan 12 ditambah dengan 3. Baru kita bagi dengan 2. Oke, seperti itu ya. Nah, ini hasilnya berapa teman-teman? Ini 15 dibagi 2 berarti sekitar 7,5 ya, atau kita pakai 7,5 saja. Oke, itulah nilai P. Nah, sekarang kita buat barisannya 3, kemudian 7,5 ya, 7,5, kemudian 12. Oke, kemudian nah, untuk menentukan apakah 48 ini masuk atau tidak, kita menggunakan suku KN ya. Ya, suku KN, atau mungkin kita teruskan saja juga, bisa juga teruskan saja ini sih barisannya ya. Ini kan naiknya sekitar 4,5 teman-teman ya, sekitar 4,5. Ini kalau saya naikkan 4,5 maka menjadi 16,5. Oke, kemudian naikkan lagi 4,5 ya, itu sekitar 21 ya. Kemudian naikkan lagi sekitar 4,5 itu ya 25,5. Oke, kemudian kita naikkan lagi 4,5 itu sekitar 30. Oke, kemudian naikkan lagi 4,5 ya 34,5 ya. Naikkan lagi 4,5 itu sekitar 39. Naikkan lagi 4,5 ya. Kalau kita naikkan lagi 4,5 itu sekitar 40 ya, 43,5. Oke, kemudian kita naikkan lagi ya, naikkan lagi 4,5 itu berarti 48. Oke, berarti dia masuk. Artinya satu ini cukup untuk menentukan bahwa barisannya ketika aritmetika maka 48 masuk. Yang kedua, katanya barisannya geometri. Oke, kalau barisan geometri ya yaitu 3 ya P, kemudian 12 dan seterusnya. Katanya barisan geometri. Dalam barisan geometri untuk mencari nilai P-nya adalah itu akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2, tapi 2-nya nggak perlu saya tulis. Kalikan 3 kali 12 itu, yaitu 36. Oke, kita cari nilai P-nya apa? Dapatnya 6. Karena akar dari 36 itu adalah 6. Oh iya, ini bisa juga sebenarnya minus 6 atau kita ambil plus minus 6. Ya. Untuk barisannya adalah 3,6, 12, 24, ini kan ceritanya ini teman-teman kali 2 semua ya. Oke, kalau kali 2 ini itu 48. Berarti dia masuk ya. Dia masuk dalam barisan itu. Oke, sekarang kita ambil negatifnya. 3, negatif 6, 12, minus 24, 48. Ya, ini dia pengalinya minus 2 teman-teman. Nah, sehingga 48 juga masuk. Barisan tersebut adalah barisan geometri. Artinya juga 2 cukup. Ya. Jadi ketika pernyataan keduanya cukup, jawabannya adalah D. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut. Mungkin soal yang terakhir di pembahasan saya kali ini, nomor 10. Ya, fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x kurang 2. Nilai dari, wah ini kita cari satu-satu ini ya. Dikurangi f-1 adalah, oke. Pertama saya cari dulu f2 ya. Dari fungsi ini berarti f2 itu sama dengan 3 kali 2 ya pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 ya baru dikurangi dengan 2. Oke, ini 4 kali 3 dapatnya 12. Ini kurang, ini kan 8 nih ya. 4 kali 2 8, 8 kurang 2 10 ya, karena min 8 kurang 2 itu min 10. Nah, 12 kurang 10 hasilnya 12.
2. Nah, cari lagi si F2 itu. Oke. Nah, F2 itu lagi teman-teman, dia kan ini kan nilainya 2 ya teman-teman. Oke, ini 2. Kemudian cari lagi F2. Nah, nilainya ini lagi yang F2 ini nilainya lagi 2 lagi teman-teman. Kemudian cari lagi si F2 itu nilainya lagi adalah 2. Yang artinya ini nanti dia 2 semua. Oke, F2-nya adalah 2. Nah, sekarang kita cek lagi di sini. F-2. Saya cari F-2 itu berarti 3 kali min 2. Pangkat 2 dikurangi dengan 4 kali min 2. Baru dikurangi 2. Oke, ini dapatnya 4 kali 3 tetap 12. Yang ini jadi positif 4, positif 8. Ya, positif 8 kurang 2 positif 6. Berarti jadinya 18. Oke, kita cari lagi F-1. Ya, F-1 berarti 3 dikali min 1 pangkat 2. Kemudian dikurangi 4 kali min 1. Ya, baru dikurangi lagi dengan 2. Oke, ini diperoleh 3 saja. Dikurangi ini jadi positif. Ya, 4 kurang 2, 2. Oke, 3 tambah 2, 5. Nah, sekarang kita cek di sini. Tadi F-2 diperoleh 18, berarti hasilnya 18 dibagi dengan 2 dikurangi 5. Nah, ini kan 9 ya, 9 kurang 5 ya 4, maka jawabannya di sini 4. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa pahami 3 soal yang saya berikan ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya. Jangan lupa stay terus di channel saya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.